Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu madrasah yang menyaksikan video ini, alhamdulillah di video kali ini saya akan kembali membahas terkait dengan tindak lanjut sosialisasi pengajuan pencairan dana BOS tahap 2 yang telah kita lakukan beberapa hari lalu. Namun, saya merasa perlu kembali membuat video ini untuk bisa memperjelas apa yang sebenarnya sudah disampaikan pada Zoom beberapa waktu lalu, namun ternyata masih banyak ditemukan kesalahan maupun kebingungan dari beberapa madrasah yang saya temui di grup WA. Untuk itu, saya harapkan agar video kali ini bisa lebih memperjelas Bapak Ibu sekalian di madrasah terkait dengan tahapan pengajuan dan juga terkait dengan penginputan dokumen persyaratan yang akan diunggah di portal BOS. Sebelum itu, ada kabar baik yang perlu disampaikan, yaitu bahwasannya Direktorat KSKK Madrasah telah memberikan pengumuman pada laman resmi portal BOS bahwa proses pengunggahan dokumen persyaratan ini terdapat perpanjangan waktu yang sebelumnya akan berakhir di tanggal 8 Juli diperpanjang hingga tanggal 12 Juli 2022. Ini menjadi tentunya kesempatan bagi Bapak Ibu di madrasah untuk bisa mempersiapkan dokumen yang lebih baik lagi terkait dengan proses pengunggahan persyaratan penyaluran BOS ini. Dan tentunya juga proses verifikasi atas dokumen yang Bapak Ibu unggah itu juga diperpanjang hingga tanggal 15 Juli 2022. Oke, Bapak Ibu madrasah sekalian, pertama tentunya Bapak Ibu mengakses portal BOS di halaman bos.kemenak.go.id. Silakan Bapak Ibu login menggunakan login masing-masing madrasah. Di sini saya mencontohkan salah satu madrasah. Ya, di sini saya mencontohkan salah satu madrasah. Yang harus dilakukan pertama adalah tentunya Bapak Ibu dapat melihat dashboard di madrasah itu. Di situ tertulis jumlah anggaran BOS madrasah di tahun 2022. Yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian pencairan tahap 2. Di pencairan tahap 2 ini terbagi menjadi 2, yaitu pencairan yang alokasi yang bisa dicairkan ya dengan alokasi yang masih dilakukan proses blokir ya. Contoh pada madrasah ini total alokasinya 110.700.000, tahap 1 yang telah dicairkan 55.350.000, tahap 2-nya sama 55.350.000. Namun pada pencairan tahap 2 ini sesuai yang disampaikan pada sosialisasi kemarin, terdapat pemblokiran oleh kementerian di pusat, maka untuk di kali ini alokasi yang bisa dicairkan saat ini adalah dari 55.350.000 itu yang bisa dicairkan hanya 35.977.500. Sedangkan sisanya sebesar 19.372.000 ini 500 ini menjadi alokasi yang dibintang. Nah, alokasi yang dibintang ini tentunya akan tetap dicairkan namun menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian di pusat. Sehingga yang Bapak Ibu di madrasah melakukan proses pengajuan itu adalah yang alokasi yang bisa dicairkan tadi, yaitu sebesar
35.977.500 ini. Oke. Nah, untuk proses pengajuannya, teman-teman madrasah silakan masuk ke halaman BOS reguler, kemudian langkah pertama tentunya di sini Bapak Ibu di menu LPJ, Bapak Ibu klik menu LPJ. Nah, nanti di sini LPJ Bapak Ibu lihat di LPJ di tahap 1 tahun 2022. Kenapa? Karena memang syarat pencairan BOS tahap 2 adalah tentunya telah melaporkan LPJ di dana BOS tahap 1 yang telah diterima. Nah, di sini ada di menu aksi, data LPJ, Bapak Ibu klik. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, di dokumen LPJ ini, nanti akan ada perbedaan antar madrasah. Kenapa seperti itu? Karena bagi madrasah yang menjadi sasaran BIMTEK kemarin, di sasaran BIMTEK EDMRK di tahun 2021, itu akan muncul menu tarik rekam, ya. Nah, menu tarik rekam ini akan otomatis ketika Bapak Ibu klik menu tarik rekam ini, otomatis akan menarik data realisasi BOS tahap 1 yang telah Bapak Ibu input pada aplikasi rekam. Sehingga tentunya yang harus Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu adalah menginput realisasi pengeluaran pada aplikasi rekam, ya, pada aplikasi rekam. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di menu sosialisasi di Zoom sosialisasi kemarin. Jadi Bapak Ibu harus sudah input realisasi rekam dulu. Setelah itu maka Bapak Ibu bisa mengklik tarik data rekam. Nah, nanti akan otomatis terisi setelah Bapak Ibu menarik data rekam. Nah, di sini saya tidak mencontohkan karena ini akun madrasah tersebut, jadi saya hanya menjelaskan tahapannya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menarik data rekam, akan di sini muncul jumlah dana yang telah digunakan dan jumlah sisa dana. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan muncul persentase realisasi. Nah, pastikan realisasinya Bapak Ibu yang setelah tarik data rekam ini itu harus sama dengan 80% atau lebih dari 80%. Karena sesuai ketentuan PMK tentang bantuan pemerintah, pencairan dana BOS tahap 2 itu syaratnya adalah minimal 80% penggunaan dana di tahap pertama. Sehingga pastikan Bapak Ibu sudah realisasinya sudah di atas 80%, minimal 80%. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu juga wajib mengupload atau mengunggah LPJ Desember, ya, dengan Desember 2021 dengan klik menu telusuri ini, kemudian mengunggah LPJ dalam bentuk PDF sesuai format yang sama seperti di pengajuan kemarin yang LPJ 1 bulan itu. Ya, setelah itu Bapak Ibu ketika sudah menarik data rekam, realisasi sudah di atas 80%, kemudian LPJ bulan Desember sudah diunggah, maka Bapak Ibu mengklik di sini, saya menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti telah tersimpan. Ya, kemudian Bapak Ibu mengklik tombol simpan. Ya, ini tombol simpannya tidak muncul karena memang di sini saya belum menarik data rekam. Oke. Nah, sedangkan di tampilan yang lain bagi Bapak Ibu madrasah yang tidak atau belum menjadi sasaran BIMTEK rekam di tahun 2021, maka yang muncul di sini adalah muncul penginputan secara manual, ya, tidak ada tombol tarik rekam, tapi di situ Bapak Ibu mengklik realisasinya secara manual. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan tampilan yang tidak ada tarik rekamnya, Bapak Ibu silakan mengisi jumlah realisasi tahap 1 yang digunakan secara manual, kemudian Bapak Ibu
wajib mengupload LPJ, ya, LPJ manual itu mulai dari bulan Desember 2021, kemudian Januari 2022, Februari sampai bulan Juni 2022. Masih secara manual dengan format LPJ yang 1 lembar itu. Ya, yang sama seperti yang di pengajuan tahap 1 kemarin. Jadi itu ada 2 jenis tampilan. Oke. Nah, kalau sudah dilengkapi LPJ-nya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu mengunggah di persyaratan pencairan dana. Nah, di persyaratan pencairan dana ini Bapak Ibu, di sini ada 3 untuk di tahap 2 ini, yaitu SPTJB, kemudian permohonan pencairan, dan juga kwitansi penerimaan. Ya, kwitansi penerimaan. Nah, untuk SPTJB sendiri, yaitu surat pernyataan tanggung jawab belanja, formatnya Bapak Ibu bisa download di halaman depan portal BOS, ya, halaman depan portal BOS yang tadi di sini di bos.kemenak.go.id ini. Nah, di sini ada di sini nih format dan cara pengisian SPTJB, unduh di sini, ya. Silakan diklik, kemudian diunduh, kemudian dibuka. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, perlu dipahami karena masih juga banyak yang keliru. Nah, di sini Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu membuat kop madrasah masing-masing, ya. Kop madrasah masing-masing. Kemudian nama di sini adalah nama kepala madrasah. Kemudian di sini nama madrasahnya. Kemudian di sini nama alamat madrasahnya. Nah, kalau misalkan kepala madrasahnya itu berganti, maka berganti beda antara yang tahap 1 dengan tahap 2, ada pergantian kepala madrasah, maka gunakan kepala madrasah yang terbaru, ya, hasil pergantian itu, ya, pakai kepala madrasah yang terbaru yang mengajukan. Nah, kalau misalkan kepala madrasahnya itu ada tidak berada di tempat, ya, karena alasan tertentu, misalkan apa namanya, berangkat haji atau sesuatu yang dibenarkan, maka tentunya ada pejabat pelaksana tugas PLT atau pejabat pelaksana harian PLH, kepala madrasah. Silakan digunakan menggunakan itu. Kemudian di sini berdasarkan keputusan pejabat pembuat komitmen nomor, ya, titik-titik dan perjanjian madrasah dengan, nah ini. Nah, di bagian 5 di sini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu mengisi di sini ada keterangannya, diisi dengan nomor SK penetapan penerima dana BOS, ya, untuk madrasah. Nah, bagi Bapak Ibu di NTT untuk MI itu menggunakan BRI, maka yang diisi yang ini, nomor 151 tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang jenjang MTS dan MA di NTT, penyalurnya adalah Bank Mandiri. Maka yang diisi di bagian 5 ini, ya, yang diisi bagian 5 ini, kalau MI itu adalah yang ini, sedangkan untuk yang MTS dan MA yang diisi adalah yang mandiri ini, yang nomor ini, nomor 2071 tahun 2022 tanggal 13 April 2022, ya, itu untuk pengisian nomor 5. Kemudian selanjutnya di pengisian yang nomor 6 ini, ya, pengisian nomor 6 ini itu diisi dengan nama madrasah Bapak Ibu sekalian. Oke. Dan di bagian nomor 7, ya, nomor 7 ini diisi dengan nomor perjanjian kerjasama, ya, diisi dengan nomor perjanjian kerjasama. Nah, untuk MI, ya, untuk jenjang MI ini yang perlu diperhatikan. Untuk jenjang MI itu tetap menggunakan nomor PKS yang awal pada saat tahap 1 kemarin, ya, yang PKS awal. Sedangkan untuk jenjang MTS dan MA
karena terdapat pergantian bank penyalur dari yang sebelumnya BNI ke Bank Mandiri, maka di perjanjian kerjasama ini itu diisi dengan nomor PKS yang adendum, ya, nomor PKS yang terbaru, ya kan? Sebelum pencairan kemarin di bulan April kan Bapak Ibu madrasah diminta untuk mengunduh dan mengunggah kembali PKS adendum, ya, yang di bulan April. Maka nomor itulah yang digunakan, yang PKS adendum itu. Jangan lagi menggunakan nomor PKS yang lama, ya. Jangan lagi menggunakan nomor PKS lama yang di awal tahun kemarin. Jadi harus menggunakan nomor PKS adendumnya. Oke, yang di bulan April. Kemudian di nomor 8 ini diisi dengan jumlah dana BOS 2022 yang diterima. Artinya jumlah dana BOS selama 1 tahun sesuai dengan nilai dana BOS yang tercantum dalam perjanjian kerjasama itu, ya, sesuai dengan nilai yang tercantum dalam PKS, ya. Jadi jumlah dana BOS selama 1 tahun, ya. Sedangkan nomor 9 ini adalah yang berupa hurufnya, ya, berupa huruf. Selanjutnya di poin 1 ini di bagian nomor 10 ini itu diisi dengan bulan Juni 2022. Jadi sampai dengan bulan Juni 2022 telah menerima pencairan dana bantuan operasional tahap ke-1, ya. Di bagian 11 ini diisi dengan tahap ke-1 dengan nilai bantuan sebesar, nah di bagian 12 ini diisi dengan nilai bantuan yang diterima pada tahap 1, ya, hanya pada tahap 1, ya. Ya, tahap 1. Di sini di 12 ini angka, di 13 ini huruf. Nah, nanti di bagian 14 di sini jumlah total dana yang diterima, ya. Dana yang tahap 1, di sini angka, di sini huruf. Kemudian jumlah total dana yang dipergunakan, ya, di sini angka, di sini huruf. Nah, jumlah total dana yang dipergunakan ini tergantung madrasah, ya. Per Juni di buku kas itu, di BKU Juni itu sisa berapa, ya. Kalau ternyata sisanya sudah digunakan berarti sisanya 0. Berarti di sini jumlah total dana dengan jumlah yang dipergunakan sama. Artinya sisa dana 0. Tapi kalau ternyata setelah Juni, BKU Juni masih ada sisa anggaran, ya. Yang penting tadi ketentuannya di atas 80% realisasi, maka silakan diisi jumlah total dana yang diterima berapa, jumlah total dana yang digunakan berapa, kemudian sisanya berapa, ya. Nah, nanti di sini di poin kedua diisi dengan persentasenya, ya. Apakah 100% ataukah kurang dari 100% itu diisi, ya. Ingat bahwa minimal dia harus 80% penggunaan dana di tahap 1. Nah, selanjutnya di bagian di sini ini diisi dengan tanggal dokumen, ya. Tanggal dokumen ini diisi dengan tanggal 1 Agustus 2022. Ya, kemudian nama kepala madrasah, kemudian tanda tangan di atas materai 10.000, kemudian tanda tangan dan cap. Ya, itu terkait dengan pengisian SPTJB, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Ya, harus diperhatikan jangan sampai keliru. Oke, selanjutnya pada bagian kedua yaitu mengunggah permohonan pencairan, ya. Nah, mengunggah permohonan pencairan. Nah, format permohonan pencairan tentunya masih sama dengan format pencairan di tahap 1 kemarin. Cuman mungkin ada sedikit penambahan bunyi kalimat tahap 2-nya saja, ya. Seperti ini contoh, di sini kop surat madrasah tentunya, di sini nomor surat madrasah, ya, nomor yang dikeluarkan oleh madrasah, di sini tanggalnya, ingat tanggal dokumennya 1 Agustus 2022. Artinya di nomor surat ini juga disesuaikan. Nomor surat pada tanggal 1 Agustus 2022, ya, Bapak Ibu, istilahnya kira-kira di tanggal 1 Agustus itu nomornya berapa, ya, meskipun di sini sekarang baru bulan Juli. Oke. Kemudian di sini
Nah, di sini ingat lagi bahwa di perjanjian kerjasama di nomor 4 ini, ya, itu harus diisi itu adalah nomor SPK yang adendum bagi MTS dan MA, ya, karena perubahan bank penyalur tadi dari BNI ke Mandiri. Sedangkan kalau untuk yang MI, nah itu tetap menggunakan SPK yang lama yang pada saat tahap 1 kemarin, ya. Jadi untuk MI SPK-nya masih tetap sama yang dengan tahap 1. Sedangkan untuk MTS dan MA itu menginputkan dengan SPK adendum, ya, SPK adendum yang terbit di bulan April kemarin pada saat sebelum Bapak Ibu melakukan pencairan dana tahap 1, ya. Harus diperhatikan itu, ya. Itu kemudian di sini nomor 5, ya. Nomor 5 itu diisi dengan nama madrasah. Oke. Kemudian ingat ya Bapak Ibu, di perjanjian kerjasama ini diisi dengan 2 nomor, ya. Nomor perjanjian kerjasama yang dari Direktorat KSKK Madrasah dan juga nomor perjanjian kerjasama yang dibuat oleh madrasah, ya. Kalau di SPK itu kan ada 2 nomor itu. Ada nomor yang dari Direktorat KSKK dan nomor yang dari madrasah. Sehingga setiap Bapak Ibu menuliskan surat perjanjian kerjasama nomornya, maka Bapak Ibu harus mencantumkan 2 nomor itu. Jangan hanya salah satu, ya. Begitupun juga madrasah. Kalau SPK-nya adalah SPK adendum untuk MTS dan MA, pasti juga nomor SPK-nya madrasah juga sama yang bulan April itu, ya. Jadi ingat MTS MA menggunakan SPK adendum, bukan SPK awal. Sedangkan MI tetap menggunakan SPK awal. Oke. Kemudian di sini permohonan pencarian dana BOS tahap 2, ya, tahun anggaran sebesar. Nah, nilai uang sebesar di sini di bagian 6 ini itu yang Bapak Ibu isikan adalah nilai uang yang bisa dicairkan saja. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini di dashboard-nya itu yang Bapak Ibu tulis di situ hanya nilai yang ini, yang alokasi bisa dicairkan ini, ya, bukan yang nilai tahap 2 ini, ya. Bukan yang nilai tahap 2 nih, tapi yang Bapak Ibu input adalah yang nilai alokasi bisa dicairkan, ya, 35 juta sekian ini. Ya, jadi yang diisi hanya yang ini, ya, yang bisa dicairkan. Ingat, ya. Yang diisi adalah yang bisa dicairkan saja. Kemudian di sini diisi dengan angka, di sini diisi dengan huruf. Nah, di sini jumlah peserta didiknya sama, ya, diikut dengan di sini jumlah siswa alokasi, ya. Bukan jumlah siswa yang ini, tetapi jumlah siswa alokasi. Oke. Nah, ini kemudian diisi kepala madrasahnya, ya. Kepala madrasah, tanda tangan dan cap, ya, tanpa perlu materai, ya. Nama kepala madrasah, tanda tangan dan cap tanpa perlu materai. Itu untuk surat permohonan pencairan dananya. Oke. Kemudian persyaratan terakhir yaitu kwitansi, ya. Kwitansi juga sama, Bapak Ibu mengunggah sesuai dengan kwitansi format yang lama, ya, yaitu di sini kop madrasah, kemudian nomor kwitansi. Ingat, nomor kwitansi menyesuaikan dengan tanggal kwitansi, yaitu 1 Agustus 2022. Nah, di sini jumlah uang. Nah, jumlah uang di sini sama seperti yang di surat permohonan, yaitu jumlah uang yang ini alokasi bisa dicairkan, ya. Jumlah uang yang alokasi bisa dicairkan, ya. Alokasi bisa dicairkan. Oke. Nah, di sini angka, di sini terbilang, ya. Jadi jangan sampai salah, di sini nilai uangnya hanya yang alokasi bisa dicairkan, tidak semua. Oke, di sini angka, di sini huruf, kemudian di sini diisi nama madrasah tahap 2. Nah, di sini di nomor 5 sekali lagi diisi nomor SPK-nya, ya, nomor SPK-nya. Oke.
Nomor SPK di sini kepala madrasah, nama madrasahnya. Nah, di sini di nomor SPK-nya yang ini ya, di nomor SPK yang ini Bapak Ibu untuk MI maka menggunakan nomor SPK yang awal, yaitu yang pada pencairan tahap 1 kemarin. Sedangkan untuk MTS dan MA, kembali lagi untuk MTS dan MA, di situ diisi nomor SPK yang adendum, ya, yang pada bulan April kemarin, bukan yang pada bulan Januari. Ya, jadi untuk MI tetap menggunakan SPK yang bulan Januari, yang awal, sedangkan untuk MTS MA menggunakan SPK yang adendum, yang bulan April. Nah, di sini yang ini berarti nomor SPK yang punya madrasah, sedangkan yang ini nomor SPK punya pusat. Ya, kemudian di sini kepala madrasahnya diisi tanggal apa? 1 Agustus 2022. Kemudian nama kepala madrasah dan NIP kalau ada, materai 10.000, tanda tangan dan cap. Ya, seperti itu. Ya, jadi setelah Bapak Ibu melengkapi data LPJ, ya, data LPJ tadi di sini, Bapak Ibu menarik data RKAM. Bagi yang sudah punya RKAM, yang belum menginput data manual, kemudian disimpan LPJ-nya, kemudian di persyaratan pencairan dananya Bapak Ibu sudah unggah semua dokumen yang ada, ya, sudah unggah semua dokumen yang ada, kemudian Bapak Ibu klik ajukan, ya. Bapak Ibu klik ajukan. Nah, setelah Bapak Ibu klik ajukan, maka Bapak Ibu selanjutnya menginformasikan kepada tim verifikasi, ya. Untuk MI dan MTS itu akan diverifikasi oleh tim BOS di Kemenak Kabupaten Kota. Sedangkan untuk Aliyah jenjang MA itu diverifikasi oleh tim BOS Kanwil, ya. Jadi setelah Bapak Ibu ini segera konfirmasi ke tim verifikasi untuk dilakukan verifikasi, sehingga jika ada ditemukan kesalahan, maka Bapak Ibu bisa segera lakukan perbaikan sebelum batas akhir yang telah ditentukan. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan lebih detail dari ketimbang yang sosialisasi kemarin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi Bapak Ibu madrasah yang merasa mengecek kembali dokumen kemarin ternyata yang Bapak Ibu sudah buat itu salah, ya, segera laporkan ke tim verifikasi meskipun kemarin sudah diterima, ya, sudah disetujui, minta kembali ke tim verifikasi untuk dibatalkan lagi agar Bapak Ibu bisa memperbaiki pencatatan di dokumen-dokumen itu yang tadi ada salah-salah itu. Supaya apa? Supaya memang dokumennya valid, ya, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari, ya. Mumpung waktu perbaikannya masih diberikan sampai tanggal 12 ini. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.